jadi muslimah yang pembelajar, kemudian jadi great muslimah tadi ya Ustazah. Masya Allah luar biasa. Apalagi merinding banget tadi Ustazah ternyata punya santri online 1000 lebih. Masya Allah. Berkat apa? Ya berkat usaha, berkat kegigihan beliau menjalankan tadi ya rumah Quran. Rumah Quran secara online, kemudian dapat santri 1000 santri, kemudian ternyata ada jalan untuk membuat pondok pesantren. Itu luar biasa. Baik teman-teman, di sini kajian kita kali ini disponsori oleh Pecah Telur Snack. Jadi teman-teman yang bertanya nanti dapat door prize dari Ustazah juga ya. Dapat door prize dari Ustazah langsung bukunya beliau, Masya Allah. Kemudian nanti juga dapat door prize dari panitia. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung saja raise hand. Ya, 2 orang ya, siap. Mbak yang pakai jilbab abu-abu dulu. Ke depan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini ya. Teman-teman di sini sesuai dengan standar kita sebagai harus berbakti kepada orang tua ya. Bagaimana kalau kita sebagai anak tidak mampu bisa menepati janji atau mengajar orang tua kepada kita, apakah kita wajib melaksanakan janji orang tua itu sesuai yang dikatakan dulu sewaktu masih hidup, sedangkan sekarang sudah meninggal. Apakah itu kalau kita tidak bisa melaksanakan janjinya, apakah bisa diganti dengan amalan yang lain atau dengan misalnya? Boleh tahu janjinya apa? Ya? Boleh tahu janjinya apa? Ya, semacam ya kita harus ada kewajiban untuk menuruti keinginan orang tua yang sesuai dengan harapan orang tua. Ya? Iya, kedua orang tua. Apa? Di janjinya apa? Umrah orang tua. Oh iya. Sudah lengkap tidak berangkatnya itu. Sedangkan syarat-syaratnya sudah lengkap, tinggal berangkatnya sudah. Oh gitu, Masya Allah. Ya. Mbak siapa namanya? Mana India? Alhamdulillah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab aja ya? Oh, siap. Ya, Masya Allah, terima kasih Mbak Nani atas pertanyaannya, luar biasa sekali ya, tentang berbakti kepada orang tua. Masya Allah ya Mbak Nani, beliau jadi punya janji ke orang tuanya untuk melaksanakan suatu hal, banyak hal, tapi salah satunya adalah mengumrohkan orang tuanya. Kemudian orang tuanya qadarullah sudah meninggal, berangkat terlebih dahulu bertemu kepada Allah. Lalu bagaimana, apakah terus berusaha menjalankan janji tersebut atau melupakannya? Kalau saya jawab, jawabannya adalah terus menepatinya. Jadi terus menepati apa yang memang kita janjikan gitu. Kita menjadi orang yang komitmen terhadap mulut kita, lidah kita. Kita janji apa ya kita sampaikan, kita ngomong apa ya kita sampaikan, kita lakukan. Termasuk kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, apalagi orang tua kita. Berjanji untuk mengumrohkan, alhamdulillah ada janji tersebut ya. Jadi kita punya giroh, spirit semangat yang menggebu-gebu. Dan untuk umroh sendiri pun bisa kan diwakili, apapun kita lakukan ya. Kegiatan ibadah-ibadah apapun kita bisa niatkan loh, untuk ya Allah saya kirim untuk
orang tua saya. Ngaji kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, ya Allah, saya pengen pahalanya untuk orang tua saya atas nama ini bin ini binti ini. Jadi niatkan juga nggak apa-apa teman-teman. Karena ketika di kuburan gitu ya, saya pernah mendengar dari guru saya ya. Dari guru saya ini sangat luar biasa gitu. Pesan dari guru saya itu adalah ini ya Nduk Tirta, nanti kalau ada orang yang sudah meninggal, mereka itu di kuburan itu pada suatu hari kebingungan, ada jadwal ngambilin pahala-pahala. Tapi ada loh orang-orang yang sudah meninggal itu yang lainnya pada sibuk cari pahala, tapi ada yang nangis. Ada yang nangis karena apa? Nggak ada pahala sama sekali yang dikirimkan. Kayak gitu. Ya Allah. Tapi ada yang bahagia karena pahalanya di mana-mana. Tuh, ya Allah. Itu pesan dari guru saya adalah walaupun nanti saudara kita atau keluarga kita atau siapapun kita yang sudah mendahului kita, tetap doakan, kirim apapun. Misalnya kita punya janji umrohkan, ya umrohkan. Kita berusaha ya semaksimal kita. Kita punya janji untuk menghajikan, kan ada haji badal. Jadi lakukan aja, badal kan. Lakukan aja, dan itu insya Allah biayanya terjangkau teman-teman. Haji digantikan oleh orang lain ya, digantikan orang lain sekitar 2-5 juta insya Allah teman-teman. Itu Masya Allah, jadi itu adalah peluang yang bisa teman-teman lakukan untuk misalnya orang tuanya atau keluarganya sudah meninggal. Jadi tetap dilaksanakan, tetap diikhtiarkan, apapun janjinya. Jadi alhamdulillah orang tua saya masih ada teman-teman, tapi saya punya kesan yang mendalam terhadap nenek saya ya. Nenek saya. Saya juga pernah punya janji kepada nenek saya sesuatu. Tapi nenek saya udah meninggal duluan. Jadi saya belum bisa lakuin itu ketika beliau masih hidup. Akhirnya apa teman-teman? Saya lakukan hal itu ketika beliau sudah meninggal. Itu teman-teman. Kepada siapa? Kepada siapa saja, kepada orang-orang. Saya bikin program kah ataupun apa, saya doa ya Allah dalam rangka untuk memenuhi janji saya, kemudian dalam rangka untuk mengirimkan, semoga engkau pahalakan ini kepada nenek saya. Gitu teman-teman, doa pada Allah. Itu ya Mbak Nani ya, semoga bermanfaat ya. Sangat jazakallah khair Ustazah jawabannya. Baik, ada pertanyaan lanjutan Mbak Nani? Siap. Silakan tadi Mbak yang pakai jilbab. Yang mana tadi? Oh iya. Pemuda. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran besar. Kita pasti ingin menghafal Al-Quran, tapi ketika kita berada di lingkungan teman-teman yang tidak mempelajari Al-Quran, pasti kita akan juga malas kan. Dari malas itulah kita pasti istiqomah itu belajar ternyata kan gitu. Nah yang kedua, apakah dari Ustazah ada motivasi tentang malas itu boleh tapi tidak boleh malas itu? Karena pada dasarnya insya Allah manusia itu pasti ada masa futurnya, dan masa futurnya itu kita boleh berada di masa futur, tapi kan kita tidak boleh berlebihan. Mungkin dari Ustazah nanti ada motivasi tentang itu. Yang ketiga, mengenai hubungan sosial yang terganggu dan apa itu tentang materi yang dampak itu ya. Nah itu bagian teman, ketika teman punya masalah, ayolah kita dekati, kita terima dengarkan curhatan teman kita. Mungkin dari curhatan teman kita dapat memberikan solusi kepada teman kita. Bagaimana jika kita menghadapi teman yang ketika ingin dibantu tapi jawabnya gini,
urus saja urusanmu sendiri, jangan ikut urusanku. Nah, kan kadang kalau sudah diberikan statement seperti itu kan kita yang ingin membantu itu merasa sakit hati dan itu menjadi dendam. Ya cuman ya nggak dendam banget, itu nggak cuman ya udahlah itu nanti ya udahlah Ustaz, itu urusan kamu sendiri, aku nggak akan ikut campur. Tapi kan sebagai muslimah kan inginlah membantu, tapi sudah dikasih seperti itu ya sudahlah manut saja kan gitu. Untuk menyikapi hal seperti itu, menyikapi teman yang mempunyai status seperti itu agar kita tidak selalu sakit hati itu. Terima kasih. Mbak siapa? Fadila. Ya. Itu pertanyaan dari Mbak Fadila tadi, langsung beruntun ya Ustazah. Dan ini jawabannya kayaknya jawaban yang emang dirasakan sekali sama Mbak Fadila tadi ya. Dan juga ini mungkin perwakilan teman-teman juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Fadila, karena tadi aku merasakan bergetar sekali itu sambil bertanya Ustazah. Butuh solusi dari Ustazah. Terima kasih ya Mbak Fadila atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana istiqomah dalam belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Masya Allah teman-teman, untuk istiqomah ini Masya Allah. Tapi Alhamdulillah kita sudah berusaha di tahap istiqomah. Kan kadang banyak orang juga yang berusaha pengen hijrah aja itu perjuangan yang sangat luar biasa, berat banget. Tapi kalau kita berusaha sudah di jalan istiqomah, yaitu alhamdulillah kita syukuri. Gimana caranya supaya istiqomah? Yang pertama itu kuatkan niat. Niatnya karena Allah, lillahi ta'ala. Bukan karena di awal, di tengah, tapi juga after prosesnya. Jadi niat bukan hanya di awal teman-teman. Saya menyampaikan kepada santriwati, niat terus. Lillahi ta'ala. Saya tanya, kalian menghafalkan Al-Quran karena apa? Saya pengen karena Allah Ustazah. Saya pengen dapat pahala ya Ustazah. Saya pengen untuk memberikan mahkota kepada orang tua saya di hari akhir Ustazah. Begini dan lain sebagainya. Tapi juga nggak sedikit teman-teman, ternyata banyak orang yang menghafalkan Al-Quran karena apa? Pengen punya gelar sebagai seorang hafidhah. Saya pengen dipandang, saya pengen terhormat dengan gelar tersebut. Apakah itu ada? Banyak sekali teman-teman. Jadi kita pastikan dulu, ya Allah, kenapa sih saya pengen menghafalkan Al-Quran? Cari motivasi, lillahi ta'alanya di mana? Gimana caranya mengelola niat ini? Baca buku sebanyak-banyaknya, utamanya buku motivasi ya tentang menghafalkan Al-Quran. Ada rekomendasi, adanya namanya kitab At-Tibyan, ya, At-Tibyan, ada penghafal Al-Quran. Jadi nanti bisa teman-teman baca fadilah-fadilah penghafal Quran, fadilah-fadilah Quran. Itu memotivasi kita supaya semakin kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi itu, kuatkan niat yang pertama, hanya lillah, nggak hanya di awal, tapi saat proses. Bahkan pernah teman-teman, ada sebuah cerita sudah sampai di juz 29, tinggal 29, udah 29 yang terakhir, 30 udah di awal. Selama bertahun-tahun menghafalkan Al-Quran, di juz 29 itu susah banget, ada salah satu surah yang dirasanya susah banget. Kemudian futur, males, dan ada pengucapan seperti ini, aku kenapa sih, buat apa sih ngafal Quran? Jadi udah benar-benar mau titik terakhir ngafalin saat itu. Aku ngapain sih ngafalin Quran? Pinter kan setan? Pinter banget. Jadi nggak cuma di awal, Pak ngapain sih kamu ngafalin Quran? Nggak usah, dibaca aja, itu di awal-awal. Pas udah terjun ngafal Quran, bukan, susah kan, nggak usah, itu biar tugasnya anak-anak pondok, kamu nggak usah gitu. Saat udah mulai lagi, mendalami lagi, susah, kamu nggak punya temen loh, kamu ngaji terus sehari-hari, setan ganggu lagi. Ya ampun, kamu kok nggak pernah istirahat, ya ngafal terus, tidur sana tuh, mata udah bengkak tuh, udah sakit tuh. Pinter setan,
terus sampai di akhir pun kamu kenapa sih sebenarnya ngapalin Quran, buat apa sih? Itu ya teman-teman. Jadi niatnya diatur dari awal, prosesnya juga ketika nanti kalau Allah udah izinkan selesai menghafalkan Quran. Kalau teman-teman baca ya di Rumah Quran Nur Hidayah itu pakai Al-Qurannya itu Quran Hufaz. Jadi Quran khusus penghafal Al-Quran. Kemudian di sampingnya itu ada kalimat motivasi setiap halaman. Saya minta para santriwati itu sebelum menghafalkan Al-Quran buka di bagian Quran surah An-Nas, dah belakang. Buka baca yang keras bagian motivasi. Apa teman-teman motivasi di halaman terakhir juz 30 itu? Motivasinya adalah menghafal 30 juz itu adalah peletakan batu pertama menghafalkan Quran. Ya Allah, peletakan batu pertama. Jadi jangan dikira setelah menghafal 30 juz teman-teman selesai. Banyak PR-nya masih ada. Itu tanggungannya masih ada. Masya Allah banyak sekali yang harus dipelajari. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita belajar, semakin rasa-rasanya kok semakin gak tahu apa-apa gitu. Makanya seorang pembelajar sejati, muslimah yang hebat, muslimah pembelajar itu adalah semakin belajar semakin sadar. Kalau belum pinter-pinter, makanya belajar terus. Tapi kalau muslimah pembelajar sejati, semakin belajar semakin menjadi-jadi. Aku kan pinter, aku udah belajar kitab ini katam loh, aku sudah hafizah loh, aku udah gini loh. Ya Allah, adanya rasa kebanggaan terhadap ikhtiarnya. Padahal selesai satu tahap masih ada tahap lainnya. Misalnya setelah menghafalkan Al-Quran, teman-teman terus murojaah terus. Misalnya teman-teman juga ambil kelas mutkin, ambil juga kelas sanad, ambil juga kelas sanad matan-matan dan lain sebagainya, kelas tafsir dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Menghafalkan Quran 30 juz peletakan batu pertama. Ya Allah. Jadi ya bismillah. Kuatkan niat yang nomor 1 ya. Kuatkan niat. Kemudian yang kedua, banyak istighfar. Banyak istighfar, taubat. Sebelum menghafalkan Al-Quran, para santriwati Rumah Quran Nur Hidayah diminta apa? Sholat taubat semuanya. Jadi sampai nangis semuanya di malam hari itu ya. Kalau kalian mau nangis, kalau mau apapun, nggak apa-apa, luapkan. Tapi sebelumnya nyatat dosa-dosanya sendiri dulu di kertasnya masing-masing. Dan itu konsumsinya pribadi, setelah itu dibuang, ditopek-topek dah. Untuk ingat-ingat ternyata selama ini dosanya banyak, khilafnya banyak, tapi belum ditaubati. Istighfar. Sampai pernah ada cerita ya, tetangga itu datang ke pondok malam-malam jam 1 malam gitu ya. Mbak, ada apa Mbak? Ada apa? Karena santriwati nangisnya kenceng banget gitu kan. Wah, gitu ya Allah gimana nih? Gitu kan tadi kan pesenannya kan gak apa-apa kalau nangis. Terlanjur nangis kenceng banget. Ya udah, ya diampirin tetangga, maaf Bu, nangis masih sholat malam. Oh, tak kira ada sesuatu. Itu kejadian lucu itu. Gak apa-apa, berilah dirimu ruang untuk menangis ya. Jangan selalu merasa kuat di hadapan manusia nggak apa-apa, tapi sok kuat di hadapan Allah tuh bermasalah ya. Yang maha menguatkan kita kan Allah. Ya, kuat di hadapan manusia ya biasa aja. Tapi sok kuat di hadapan Allah itu masalah ya. Ya Allah, saya ini hamba yang lemah, malah gitu. Saya ini hamba yang hina, ya Allah saya hamba yang penuh salah. Gitu, harus merendahkan diri terus. Istighfar. Terus kalau di list dosa-dosanya ada dosa-dosa kepada orang-orang tertentu, telepon dia. Saya minta telepon orang tuanya, telepon orang-orang ini. Dulu saya ini teman lama yang saya nggak pernah baikan sama dia. Ya gimana? Perintahnya suruh minta maaf tuh. Dan nanti kalau dia nanti di akhirat nagih gimana? Dia pernah zolim pada saya, Allah. Pahala kamu ditransfer. Oh gitu salah. Ya udah nggak apa-apa telepon. Jadi ada waktu khusus mereka teleponnya minta maaf itu.
istighfar, dosa pada siapa, istighfari. Bahkan pesan dari guru saya itu baju-baju, pakaian-pakaian ataupun barang-barang yang pernah dibuat untuk berdosa itu diistighfari. Gitu teman-teman. Contoh pakaian. Ya Allah, pakaian ini dulu pernah saya buat gibah, ya Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya tobat, ya Allah gitu. Ya Allah, sandal ini pernah saya dulu buat untuk maksiat ini, ya Allah. Pernah buat mukul kucing, ya Allah, gitu. Istighfar. HP ini pernah, ya Allah, nggak sengaja gini-gini. Istighfar. Itu pesan dari guru saya yang semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Sampai gitunya. Jadi kita bukan istighfari tubuh kita saja, tapi barang-barang yang melekat pada kita saat itu. Dan dicek apakah barang-barang kita sudah pernah dibuat ibadah belum. HP kita sudah pernah dibuat ibadah belum. Buku kita pernah dibuat ibadah belum. Jadi untuk ngecek barang-barang kita tuh dicek barang-barang kita yang sudah pernah dibuat dosa diistighfari. Dicek barang-barang kita yang belum pernah dibuat ibadah, ayo diajak ibadah. Maksudnya diajak ibadah tuh buku apalah, nyatet-nyatet lah, dibawa kajian, pensil buat kajian, kipas buat saat ngafal Quran dipakai, gitu. Apapun itu teman-teman. Sayang nanti kalau nggak jadi saksi, kalau dianggurin. Misalnya kadang saya bilang ke kipas angin gitu, kipas angin nanti jadi saksi ya. Kalau saya kegerahan saat ini lagi baca kitab, kamu tak pakai ya, gitu. Ya udah. Jadi santriwati itu tahu kalau saya ngomong sama benda-benda gitu. Bukan apa teman-teman, kalau kamu nanti jadi saksi gimana? Tuh. Ya itu teman-teman. Pertamanya, kedua istighfar, kemudian yang ketiga itu banyak baca kisah-kisah para pendahulu kita. Sirah Nabawiyah itu harus sudah khatam kalau bisa. Jadi kita mengaku umatnya Rasulullah, tapi kita tidak tercerminkan dalam sejarahnya Rasulullah. Kita ketika ditanya perang Badar itu perang apa, Fulana? Apa ya Ustazah? Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Siapa ya Ustazah? Dan lain sebagainya. Jadi perlu belajar terus kisah-kisah Rasulullah, kemudian kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah istri-istri Nabi. Untuk apa Ustazah? Untuk menguatkan jiwa kita. Ternyata banyak orang-orang yang sudah mengorbankan seutuhnya sepenuhnya jiwa, raga, harta, kesehatan, hidupnya untuk perjuangan umat. Sedangkan kita yang baru segini aja ngeluhnya setiap hari. Jadi ketika saya mau ngeluh gitu ya, aduh berat banget, baca lagi kitab. Ya Allah, ini rela saat perang ini rela mengorbankan dirinya, meninggal dalam keadaan syahid, totalitas dalam berkorban, totalitas dalam berjuang. Ya Allah, saya baru gini aja kok udah gini, nyerah ya? Nggak boleh, ayo semangat lagi, futur lagi, baca lagi kisah-kisah. Akhirnya ada rasa malu sama termotivasi teman-teman, malu sama termotivasi. Jadi bagi saya tuh insecure, the real of insecure tuh insecure sama orang-orang ahli ibadah, ahli ilmu. Kalau untuk muslimah, the real insecure bagi saya tuh insecure sama Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Orang-orang yang apa? Sudah dijamin, muslimah yang sudah dijamin kehidupan setelah meninggalnya. Gitu. Akhirnya kita juga, ya Allah, mereka ada role model kita semuanya, kita harus contoh. Nah itu ya, baca kitab, motivasi pendahulu kita. Yang keempat, lingkungan. Saya bisa bilang bahwa lingkungan ini sangat berpengaruh kepada diri kita. Kita kumpul sama siapa, kita akan ngikut teman-teman. Mau kita bilang, saya loh orangnya teguh prinsipnya, saya teguh gitu ya. Tapi kalau kita berteman setiap hari, setiap waktu, seterusnya seperti itu, lemah juga. Cari tempat kajian yang menguatkan, cari mentor yang bisa untuk mendamaikan, gitu. Jadi lingkungan yang mendukung, solihah. Makanya itu ya saya selalu cerita, saya mendirikan rumah Quran Nur Hidayah karena saya merasa belum solihah. Makanya saya pengen dideketi sama orang-orang
yang solihah, yang berjuang untuk solihah, gitu, berusaha untuk solihah, gitu teman-teman. Ayo kita bersama-sama, ayo sama-sama, bareng yuk ngafal Quran yuk, bareng yuk murojaah yuk, bareng yuk baca kitab yuk. Kalau sendirian banyak futurnya, karena nggak ada adrenalin gitu loh. Misalnya sendirian, ngafal Quran siapa ya ini yang temannya. Tapi kalau ada teman yang dilihat, kamu udah juz berapa? Ya udah juz 3 loh, kamu juz berapa? Iya saya baru 1. Ada namanya fastabiqul khairat, the real fastabiqul khairat, the real of lomba. Bagi saya tuh kompetisi yang sesungguhnya tuh kayak gitu, bukan kompetisi yang dunia-dunia gitu. Jadi ketika teman-teman selalu tanya, Masya Allah Mbak Tirta mapres mahasiswa berprestasi gitu ya. Iya, mahasiswa berprestasi. Iya, itu mah lomba-lomba dunia gitu teman-teman. Tapi saya tuh pengennya, yalah jadikanlah saya mapres manusia yang berprestasi. Gitu, manusia yang berprestasi. Manusia yang berprestasi apa ya, hamba Allah. Tadi ya peran-peran itu dijalankan maksimal. Setidaknya itu 4 cara untuk istiqomah. Untuk istiqomah. Oh, yang kelima teman-teman. Yang kelima untuk pertanyaan kedua ya, nyambung juga untuk pertanyaan kedua tentang futur. Guru saya pernah berpesan bahwa perbanyak zikir ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum pernah kan zikir ta'awudz? Jadi itu dibiasakan. Kata guru saya, ayo biasakan zikir ta'awudz. Terus sehari berapa kali semaksimalnya. Ya Allah gitu ya. Itu hal baru bagi saya dulu ya. Iya ya, zikir ta'awudz ya. Untuk kita supaya dijauhkan dari syaitan-syaitan, godaan syaitan-syaitan. Males bentar boleh, yang penting jangan males yang kelamaan. Sayangnya kalau kita memfasilitasi males bentar, kayaknya pengen males lebih lama deh, kayaknya loh. Jadi kalau di ilmu psikis, kalau di terapi bahagia, ada orang-orang yang datang itu dalam keadaan mereka stres karena nggak produktif. Alasannya apa? Dulu saya mengambil jeda Ustazah untuk males bentar, tapi ternyata saya nyaman dengan males saya. Akhirnya saya males terus, akhirnya saya nggak produktif. Saya usianya udah 20-an tahun, tapi saya nggak tahu apa-apa di dunia kuliah. Gitu. Pesan saya apa teman-teman kepada teman-teman semuanya yang di terapi bahagia maupun santriwati, kalau timbulnya males itu, sebenarnya bagi saya itu males itu dampak ya, dampak terhadap suatu hal dalam tubuh yang perlu difasilitasi. Jadi malas itu bukan penyebab bagi saya ya, bagi saya bukan jadi penyebabnya, tapi karena dampaknya. Misalnya malas karena nggak ada temennya, malas karena ngantuk, malas karena badannya capek. Jadi bagi saya ya, malas itu dampak karena apa gitu. Bukan males, saya nggak gini karena saya males. Akhirnya disalahin malesnya, bukan cari akar dari males itu apa. Setelah teman-teman dapat materi ini ya Allah Ustazah, males itu dampak ya Ustazah. Bagi saya gitu, nggak tahu teorinya gimana. Saya selalu dalam keadaan misalnya pengen males gitu ya. Saya kenapa ya? Oh badan saya capek. Yaudah misalnya istirahat. Saya males kenapa ya? Itu ya. Oh saya tuh ngantuk, capek seharian belum tidur siang gitu. Jadi saya tidur siang bentar. Jadi kalau ada sinyal-sinyal males datang, dicek, why saya lazy. Kenapa saya males? Dicek gitu. Jadi jangan salahkan malesnya, tapi cari akar kenapa timbulnya males. Paham ya teman-teman semuanya? Terus karena kalau nanti difasilitasi nggak dicari akar permasalahannya, seterusnya nyalahin males gitu, seterusnya. Terus ada yang menyampaikan bahwa ini untuk mental health, untuk kesehatan mental Ustazah, saya males-malesan. Bukan, kasihan tubuhmu malahan dibuat males-malesan. Ada Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, itu ya, saya mengidolakan beliau. Buya Hamka itu pernah berkata seperti ini teman-teman. Pengerdilan terkecil
terkejam dalam kehidupan adalah membiarkan otak yang cemerlang terhadap tubuh yang malas. Gitu. Jadi otak kita tuh cemerlang, tapi tubuh kita kadang nggak mau gerak. Itu pengkerdilan terkejam. Wah, saya dapat kalimat itu kan, ya Allah, gitu kan. Kita punya potensi, dikaruniai Allah ada akal yang berbeda dengan hewan dan tumbuhan nggak punya akal. Apa yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan? Akal kita. Dipakai akal kita untuk berpikir. Setiap hari santriwati Rumah Quran Nur Hidayah setiap hari harus setor apa? Hikmah. Apa itu Ustazah hikmah? Hikmah kejadian apapun. Hari ini saya ke kajian ini, hikmahnya adalah bukan ceritanya ya, tapi hikmah di balik cerita itu. Setiap hari setoran hikmah. Gitu. Untuk apa? Untuk kita memenuhi jiwa kita yang kosong. Untuk semakin mengagungkan kepada Allah gitu. Itu teman-teman. Sayang kalau kita pengalamannya banyak tapi hikmahnya minim. Oh, saya punya pengalaman ini loh. Saya tadi datang ke sebuah tempat ini. Berhenti, udah. Tapi selalu saya tanya hikmahnya apa? Hikmahnya adalah saya harus berusaha lebih keras. Hikmahnya Allah selalu mendampingi saya. Hikmahnya adalah apa. Tuh. Bermuaranya kepada apa? Pengagungan kepada Allah. Itu teman-teman. Jadi pikiran ini digunakan untuk cari hikmah setiap perjalanan pengalaman. Berpikir terus, digunakan kecemerlangan otak kita. Itu ya. Jadi saya kurang sepakat dengan males yang difasilitasi, tapi kita cari akar malesnya itu untuk kita atasi, gitu ya. Bukan males yang difasilitasi, tapi cari akar dari males untuk kita atasi. Kemudian yang ketiga, ada yang minum. Teman, apabila teman kita diceramahi oleh kita, tapi dia bilang bahwa urus saja hidupmu sendiri, itu udah dikasih contoh cerita di dalam Al-Quran. Ya, ada sebuah kaum yang ketika diceramahi, terus habis itu menutup telinganya, menutup mukanya, karena nggak mau diceramahi, nggak mau. Udah dicontohkan jadi di dalam Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, ketika kita berdakwah, prinsipnya ya, berdakwah itu mengajak dengan cinta, mengajak dengan lemah lembut, mengenai hidayah itu adalah haknya Allah. Kalau kita kecewa, kalau kita marah, kalau kita sedih, kita dendam, orang yang kita ajak dalam proses dakwah kita tidak mengikuti kita, berarti kita mengambil step-nya siapa? Step-nya Tuhan, step-nya Allah. Fokusnya hamba adalah mengajak, bukan memaksa. Seperti apapun teman-teman, karena dakwah itu ada strateginya. Dakwah itu ada strateginya. Dakwah itu dengan cinta, kasih, lemah lembut. Jadi teman-teman, kalau misalnya orang-orang yang dulu orang-orang yang ateis datang kepada saya ya teman-teman. Mbak Tirta, ya ngajak debat dulu teman-teman. Anak-anak filsafat, anak-anak ateis ngajak debat dulu tentang Islam seperti apa. Kalau ada orang yang bertanya itu jawab dengan lemah lembut, dengan penuh kebaikan, gitu teman-teman. Karena mereka benar-benar butuh jawabannya. Saya jawab semaksimal pengetahuan, semaksimal pengalaman. Bismillah gitu ya. Yang penting akhlak kita, adab kita, gitu. Kita nggak menggurui orang, kita belajar kok. Akhirnya apa teman-teman? Selang beberapa hari, saya tuh sampai nangis teman-teman. Saya dicat sama salah satu ya, Mbak Tirta, saya memutuskan masuk Islam. Ya Allah, pingsan saat itu teman-teman saya. Ya Allah, tolong bimbing saya Mbak Tirta ya. Saya dari dulu benci sama orang-orang yang menjudge saya masuk neraka, gitu. Tapi Mbak Tirta bilang kalau saya ada kesempatan untuk bisa masuk surga, gitu. Saya nggak percaya agama, tapi saya percaya sama surga neraka, Mbak. Tuh.
Ya itu, akhirnya ya saya terharu teman-teman. Teman-teman kalau ada yang tanya, ada yang butuh dipenuhi kebutuhan perasaannya, jawab dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Siapa tahu itu jadi sumber hidayahnya, gitu, hidayah orang-orang. Jangan pernah ngejudge orang. Ada aturan di pondok tahfidz kami, haram hukumnya ngejudge. Haram hukumnya ngejudge. Jadi misalnya ada orang yang belum berjilbab, wah dia nggak taat sama Allah, nggak boleh, haram gitu. Kami nggak mau, makanya nggak dibolehkan, nggak dibolehkan, nggak boleh. Dia belum sholat, dia ini ahli neraka, nggak boleh teman-teman. Kita nggak tahu teman-teman akhir hidupnya seseorang. Kita nggak tahu akhir hidupnya seseorang. Siapa tahu di akhir hidupnya teman-teman kita, mereka Allah beri hidayah saat akhir hidupnya. Malah orang-orang yang terus beribadah terus, nauzubillah, di akhir hidupnya bagaimana? Tidak boleh ngejudge. Harus lemah lembut, penuh cinta, penuh kasih. Dia nggak mau dengerin saya ustazah, dia nggak mau gini. Ya udah, tugas kita adalah berdakwah, bukan memaksa. Kita mengajak. Mungkin itu ya, Dek Fadilah, semoga bermanfaat. Soalnya pertanyaannya banyak, jawabannya luar biasa. Terima kasih, insya Allah ini sudah sangat menjawab sekali ya Mbak Fadilah. Ataupun ada pertanyaan lanjutan? Ya cukup. Baik, nanti Ustazah yang memilih, karena bukunya cuma satu ya Ustazah. Nanti Ustazah yang memilih siapa yang bakal dapat hadiah dari Ustazah, buku yang ditulis langsung oleh Ustazah Tirta ya. Judulnya apa Ustazah? Cahaya Quran. Cahaya Quran Lentera Kehidupan, Masya Allah. Yes, ya. Teman-teman, tadi Ustazah mengingatkan kepada kita, ketika kita menjadi baik itu jangan sendirian. Benar ya? Ketika kita ingin berbuat baik ya jangan sendirian. Tapi jadilah kita agen dari kebaikan itu, agen dari perubahan-perubahan kebaikan. Maka jangan sendirian. Teman-teman silahkan catat nomor admin haji kita untuk agar teman-teman berbuat baiknya tidak sendirian, tapi kita bersama-sama kemudian mensiarkan kebaikan-kebaikan di bumi Kediri ini. Insya Allah ya Ustazah. Iya. Dan teman-teman, aku ingetin lagi bahwa kalau kata Ustazah tadi, visi kita terlalu kecil. Kalau kebaikan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu hanya untuk aku, sholat itu hanya untuk aku, siar itu hanya untuk aku. Tapi besarkan visi kita dengan apa? Dengan visi kebaikan itu ya untuk umat gitu. Untuk umat itu ya salah satunya kita dan teman-teman masyarakat Kota Kediri pastinya yang harus merasakan manfaat dengan adanya kita gitu. Dan visi kita besar ini juga dengan ditandai ketika kita keluar dari kajian ini ada perubahan, kemudian ada siar yang kita sampaikan bukan hanya untuk diri kita sendiri begitu. Dan tadi Ustazah juga menyampaikan kita action loh, ada 6 ya actionnya tadi ya. Dan kalau misalnya kata Ustazah Oki, Ustazah kenal Ustazah Oki ya? Tahu atau temenan? Ya kalau kata Ustazah Oki, kita itu jangan jadi penonton terus loh, tapi jadilah penggerak. Karena teman-teman di luar sana itu berlari, dan kalau kita cuma di sini cuma jalan di tempat atau mager-mageran atau jalan biasa aja, itu pasti ketinggalan jauh. Maka jadilah penggerak, jadilah pendorong, jangan jadi penonton aja gitu. Keluar dari sini teman-teman siap menjadi penggerak ya. Insya Allah siap menjadi penggerak kebaikan, siap mensiarkan kebaikan. Silahkan tadi catat nomor admin haji kita agar teman-teman juga bisa dapat informasi kajian-kajian kemudian siar-siar dari ngaji kita. Begitu. Selanjutnya ditutup ya Ustazah, ada posisi teman. Iya. Insya Allah luar biasa sekali Mbak Anis, Mbak Kuluk. Ya, sebenarnya namanya Kuluk. Untuk teman-teman semuanya.
Untuk closing statement ya tadi banyak sekali PR ya. Jadi setiap saya ngisi kajian itu sebenarnya banyak banget PR-nya yang kita butuh lakukan setelah after kajian ini sehingga ada gerakan tubuh. Untuk penutupnya adalah mari kita bangga menjadi seorang perempuan, utamanya sebagai seorang muslimah. Mari kita terus bahagia dengan apa yang Allah titipkan dalam hidup kita dengan cara bersyukur, dengan cara terus mengagungkan kepada Allah, terus memuji Allah, terus merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Menjadi muslimah itu anti nganggur. Saya ulangi, menjadi muslimah itu anti nganggur. Karena pikiran selalu berpikir, akal selalu berpikir, dan hati selalu berzikir. Akal selalu berpikir dan hati selalu berzikir. Maka itulah kunci dari The Great Muslimah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.